kebutuhan akan ketersediaan energi semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi energi. Konsumsi energi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara cadangan energi nasional akan semakin menipis, sehingga harus ditemukan cadangan energi baru. Oleh karena itu, untuk mengganti penggunaan energi tak terbarukan, diperlukan sumber energi alternatif yang mampu mengurangi laju pemakaian energi fosil. Salah satu sumber energi terbarukan yang mempunyai potensi besar di Indonesia adalah biomasa. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai terobosan dalam pemanfaatan biomasa. Salah satu potensi pemanfaatan biomasa dari limbah adalah dengan menggunakan teknologi biogas. Biogas adalah produk akhir pencernaan atau degradasi anaerobik dari bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerobik. Termasuk diantaranya ialah kotoran manusia dan hewan, limbah domestik atau rumah tangga, sampah biodegradable atau limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Komponen terbesar atau penyusun utama biogas adalah CH4 atau metana sebanyak 50-70%, CO2 atau karbon dioksida sebanyak 30-40%. Bahan pembuatan biogas. Bahan yang pertama ada jerami padi. Jerami sendiri adalah hasil samping usaha pertanian berupa tangkai dan batang tanaman serealia yang telah kering. Bahan kedua ada kotoran sapi. Produksi kotoran setiap spesies ternak merupakan fungsi dari bobot badannya. Ternak yang lebih besar memproduksi kotoran lebih banyak. Bahan ketiga ada biomasa. Secara umum, biomasa merupakan bahan yang dapat diperoleh dari tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat dimanfaatkan sebagai energi atau bahan dalam jumlah yang lebih besar. Dan menentukan banyaknya jerami padi dan kotoran sapi yang dibutuhkan. Perencanaan ini menggunakan 700 kg per hari jerami dan akan ditambahkan dengan kotoran sapi dari 35 ekor sapi. Seekor sapi bisa menghasilkan kotoran sebanyak 15 kg per hari. Jadi, dan 35 ekor sapi menghasilkan 525 kg per hari kotoran. Jumlah total dapat dihitung dengan jumlah jerami per hari ditambah kotoran sapi per hari, yaitu 700 kg ditambah 525 kg. Totalnya adalah 1.225 kg. Jadi, jumlah total jerami padi yang ditambahkan dengan limbah kotoran sapi adalah 1.225 kg per hari. Dalam proses pembentukan biogas, perbandingan antara jumlah unsur karbon dan nitrogen sangat menentukan keberhasilan proses pembentukan biogas. Jadi, total gas dihasilkan per hari jerami dan kotoran sapi adalah 178,5 meter kubik. Nilai energi biogas 1 meter kubik nilainya setara dengan energi listrik yaitu 6,1 kWh. Maka, gas yang dihasilkan per hari meter kubik dikali kesebandingan nilai energi biogas dengan energi listrik kWh, yaitu 178,5 meter kubik dikali 6,1 kWh. Jumlahnya adalah 1088,85 kWh. Jumlah masukan bahan baku per hari ditambah dengan jumlah air, yaitu 1.225 kg kotoran sapi dan jerami ditambah dengan 1.225 kg air. Totalnya adalah 2.450 kg atau 2.450 liter. Kemudian, jumlah masukan baku per hari atau setiap harinya itu adalah 2.450 dikali 40 hari. 40 hari di sini adalah proses pembentukan biogas. Totalnya adalah 98.000 liter atau 98 meter kubik. Jadi, volume ruang untuk bahan baku digester adalah 98.000 liter atau 98 meter kubik. Kita memakai generator biogas dengan kapasitas 50 kW.
dapat disimpulkan bahwa energi listrik yang dapat dipakai untuk generator biogas setiap hari selama 24 jam. Kita memakai daya untuk satu rumah adalah 1.300. Jadi, total rumah yang disalurkan daya listrik adalah 32 rumah. Daya listrik yang kami gunakan untuk satu rumah ialah 1.300 watt, di mana harga per wattnya ialah Rp1.467. Satu hari pemakaian beban ialah 8,7 kWh. Bila dalam sebulan berarti 261 kWh. 261 kWh dikali 1.467 hasilnya menjadi Rp382.887.000. Bila dalam 1 tahun dikalikan dengan 12 menjadi Rp4.594.644. Anggaran biaya yang telah kelompok kami rancang ialah sebesar Rp186.848.500. Dari estimasi biaya yang telah kami rancang sebesar Rp186.848.500, itu sudah termasuk biaya perawatan selama 1 tahun. Pun biaya operasional untuk tiap rumahnya ialah sebesar Rp30.000 per bulan. Bila dalam setahun dikalikan 12 menjadi Rp360.000 untuk tiap rumahnya. Biaya operasional untuk 32 rumah totalnya ialah Rp11.520.000 per tahun. Dari perbandingan harga biogas dan PLN, di tahun pertama biogas memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Namun di tahun selanjutnya, biogas memiliki anggaran yang jauh lebih murah dibandingkan dengan PLN. Berikut ini adalah simulasi atau animasi dari pembangkit listrik tenaga biogas. Dari mulai cara kerja, bahan baku atau sumber pembangkit, alat-alat penunjang dalam pembuatan biogas, dan input, proses, hingga ke output menghasilkan listrik. Bahan baku atau sumber utama biogas yang kami pakai yaitu kotoran sapi, jerami, dan juga air. Kemudian dicampurkan dan diaduk di wadah seperti pada animasi berikut ini hingga melebur dan tercampur rata. Selanjutnya, pencampuran sumber utama dipindahkan ke digester atau penampungan sumber utama yang kedap udara, sehingga menghasilkan gas metana yang bagus di kubah penampungan gas. Di sana juga terdapat 2 output paralon besar untuk mengambil bahan baku yang sudah tidak menimbulkan gas. Kemudian tekanan gas tersebut diatur dan ketika sudah menunjukkan bahwa gas tersebut penuh, baru kita nyalakan keran dan membuka gas menuju ke generator biogas. Di dalam generator biogas, terjadi proses perubahan ke energi listrik. Kemudian, listrik pun menyala dengan menggunakan tenaga dari biogas.